9. Bahwa pemohon menerangkan terdapat ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kearsipan sebagai berikut. 1. Pasal 84 menyebutkan bahwa pejabat yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemberkasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Sudah semua ya? Sudah ya, lengkap ya? Ada dalam puasa semua, ketemuan juga ya? Baik dari Andri dan para pihak, bahwa agenda kita pada hari ini adalah pembacaan putusan ya, terkait dengan register 049 ya. Dan ini mungkin sidang yang kelima ya kalau nggak salah ya, 5 kali ya? Iya, saya lupa lagi tuh. 5 kali persidangan maksud saya begitu ya. 5 kali persidangan dan kita bisa menyelesaikan serangkaian proses persidangan di Komisi Informasi Pusat. Baik, karena ini juga cukup panjang putusan ini, jadi nanti ada beberapa hal yang kami anggap dibacakan ya. Baik, kita mulai ya. Putusan nomor 049/9 Romawi /KIP strip PSI strip A strip M strip A /2025. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 1. Identitas 1.1 Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik nomor register 049/9 Romawi /KIP strip PSI /2025 yang diajukan oleh nama Dr. Bonatua Silalahi, beralamat di Jalan Apartemen Signature Park Grandi, Jalan MT Haryono, Kramat Jati, Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dalam persidangan dikuasakan kepada 1. Dr. Andes Abdullah Al-Katiri, SH MBA dan kawan-kawan yang tergabung pada tim pembela penegak keadilan berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Oktober 2025. Dan 2. Arianto Hulu SH yang merupakan advokat pada Apron Law Office berdasarkan kuasa khusus tertanggal 13 Oktober 2025. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap nama Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, beralamat di Jalan Ampera Raya nomor 7 Cilandak, Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dalam persidangan dikuasakan kepada Dr. Muhammad Sumitro SH MAP dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus nomor HK.04-1/2025 tertanggal 10 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Rini Agustiani, jabatan Sekretaris Utama selaku atasan PPID. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Telah membaca 1.2 telah membaca surat permohonan pemohon, telah memeriksa surat-surat pemohon, telah memeriksa surat-surat termohon, telah mendengar keterangan pemohon, telah mendengar keterangan termohon, telah mendengar keterangan ahli pemohon, telah mendengar keterangan saksi, telah membaca kesimpulan pemohon, telah membaca kesimpulan termohon. 2. Duduk perkara. Pendahuluan 2.1 bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 28 September 2025 dengan nomor registrasi 049/9 Romawi /KIP strip PSI /2025. A. Kronologi 2.2 bahwa pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik melalui IPPID ANRI pada tanggal 4 Agustus 2025. Adapun informasi yang dimohonkan yaitu 1. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang diarsipkan di ANRI. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang diarsipkan di ANRI. 3. Setiap catatan autentikasi atau dokumen pendukung terkait ijazah tersebut yang tersimpan sebagai arsip statis negara. 2.3 bahwa terhadap uraian sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2.2 termohon memberikan jawaban atas permohonan informasi pada tanggal 14 Agustus 2025 yang pada intinya menyatakan bahwa tidak menguasai salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014 sampai 2019 dan 2019 hingga 2024. 2.4 bahwa terhadap uraian sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2.3 pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID ANRI pada. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video terkait dengan
kasus yang lagi ngetren saat ini, yaitu ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang terus bergulir. Kita melihat bahwa kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini sebenarnya banyak yang menyatakan hal yang sangat sepele. Tapi kenapa begitu rumit, teman-teman? Bahkan dikatakan berbelit-belit. Dan kemudian kenapa polisi tidak mau mengungkapkan atau tidak menyelesaikan atau membongkar kasus ini sampai seterang-terangnya? Ya, tapi kalau misalnya selama ini bahkan sudah bertahun-tahun, ya, polisi penegakan hukum hanya mengumpulkan barang bukti, saya rasa bahwa ya ini sudah cukup lama, ya. Bahkan kalau dikatakan hanya untuk mengumpulkan barang bukti yang konon katanya itu ya asli, palsu, jadi saya rasa bahwa ini sudah terlalu lama. Nah, tentu dalam hal ini ada beberapa hal ya kenapa polisi tidak bisa mengungkapkan kasus ini. Nah, seperti yang dikatakan oleh netizen, ya, bahwa polisi tidak berani mengungkapkan kasus ini karena disebabkan berbagai hal, ya. Pertimbangan. Tentu dalam hal ini coba kita langsung lihat, teman-teman, bagaimana sebenarnya apa yang terjadi. Dikatakan bahwa jangan dipenjara hanya 10 tahun jika terbukti bersalah. Kemudian hukuman seumur hidup, ya, oleh seorang yang melanggar, ya. Hukumannya diseret, Pak, kuda dari Sabang sampai mereka hingga ajalnya tiba. Semoga keadilan bisa ditegakkan di negeri ini yang sudah hilangnya kepercayaan rakyat. Semua rakyat Indonesia harus bersatu untuk memberantas penjahat di negeri kita ini, harus bersatu. Ya, walaupun bersatu, tapi kalau misalnya teman-teman ya tidak berani mengungkapkan ini sampai seterang-terangnya, tentu ini menjadi tanda tanya juga. Harusnya masuk penjara ya sama macam, biar itu rasanya. Hakim kalau nggak doyan duit ya pasti jujur. Ya, kalau hakimnya doyan duit, ya ini menjadi persoalan, teman-teman, ya. Kemudian dikomentari oleh netizen begini, semoga semua hakim di negeri tercinta ini mempunyai hati yang benar, suci, ya, benar menjalankan tugasnya, karena para pejabat kita waktu diambil sumpah jabatan mengaku agama Islam dan disumpah dengan kitab suci Al-Quran, ya, dibuat sebagai hiasan belaka. Mudah-mudahan para hakim dan pejabat yang menjalankan tugasnya dengan seadil-adilnya. Ya, kemudian bahwa terima kasih ya sekali Bapak Hakim yang terhormat, mudah-mudahan Bapak sekeluarga sehat selalu. Mestinya yang mencoba melindungi, menutupi ya harus diikut juga di penjara. Malah semoga termul dijatuhin sanksi hukum, dan Dr. Bonatua itu sangat cerdas. Ya, keluarga Pak Jokowi waspada, ada pasti akan dihakimi masa kalau jaksa pengadilan memvonis adil. Semoga masih ada hakim yang jujur, bobrok se-Indonesia, negeri yang tercinta, amin. Kalau 10 tahun penjara kurang doh, harusnya seumur hidup karena membela orang yang salah. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang inilah yang saat ini kita lihat, ya, gambaran hukum di negara kita. Dan mestinya hukum itu katanya harus tajam ke atas, tumpul ke bawah. Ya, jangan terbalik. Itu artinya bahwa kalau kasus ini tidak bisa diungkap sampai seterang-terangnya, tentu banyak menimbulkan pertanyaan, banyak menimbulkan spekulasi yang terjadi di masyarakat. Bahkan dari beberapa komentar netizen yang saya lihat, bahwa mereka sampaikan, ya, kalau penegakan hukum sudah dibeli dengan uang, tentu kasus ini tidak bisa diungkapkan. Nah, ini susah. Ya, susah negara ini kalau sampai hukum itu dibeli, teman-teman, ya, saking banyaknya duitnya. Tentu dalam hal ini tidak bisa diungkap lagi, ya, sampai seterang-terangnya kalau hukum di negeri ini sudah dibeli oleh berbagai pihak. Nah, jadi teman-teman, bagaimana menuntaskan kasus ini supaya ini sampai ke
di depan hakim dan sampai seterang-terangnya, tentu ya eh, penegakan hukum harus berani atau mengambil sikap ya tidak pandang bulu dan tidak harus membela yang salah, harus membela orang yang benar dengan menunjukkan bahwa bukti negara ini adalah negara hukum yang mestinya diperlakukan seperti itu, bukan untuk melakukan pembiaran. Artinya bahwa memang kalau misalnya benar-benar menegakkan keadilan dalam setiap kasus, baik itu ini kembali kepada kejaksaan atau kepada hakim yang memutuskan ini bisa sampai seterang-terangnya. Kalau selama ini kita melihat bahwa ya banyak komentar-komentar netizen menyatakan bahwa hukum sudah dibeli seorang geng Solo, tentu dalam hal ini bahwa harus hakim membuktikan bahwa itu tidak benar dengan menegakkan keadilan dengan sebenar-benarnya. Kasus ini cukup viral sekali teman-teman, cukup membuat netizen juga menjadi gaduh, hanya diakibatkan karena gara-gara sebuah ijazah. Maka dari itu bahwa seperti yang disampaikan oleh mantan Wakil Presiden Pak Yusuf Kala tadi, bahwa ijazah itu mestinya harus diselesaikan, ditunjukkan ya. Untuk menyelesaikannya cukup tunjukkan saja ya, perlihatkan saja seperti yang disampaikan oleh Pak JK. Maka kasus-kasus keributan-keributan yang terjadi ya pasti akan segera berakhir kalau ijazahnya sudah clear. Itu saja teman-teman, dan sampai ketemu di postingan.